Tidak ada. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang tematik tema 2 yang menyayangi tubuh dan hewan pada kelas 3. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran tentang tematik tema 2 dan menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3. Subtema yang pertama yaitu memanfaatkan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, di mana di sini siswa dapat menemukan pesan yang terdapat pada dongeng yang ibu bacakan. Yang kedua, setelah mendengarkan dongeng, anak ibu dapat menceritakan kembali apa isi dongeng yang telah ibu bacakan. Yang ketiga, kegiatan diskusi. Siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila di lambang dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah menyimak pembelajaran yang kita pelajari, anak ibu dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, setelah mengamati pembelajaran, siswa menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meniup dalam permainan lompat tali. Yang keenam, setelah mengamati, siswa ibu dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar meniup dengan tepat dan dalam permainan lompat tali. Baiklah, untuk materi pembelajaran yang pertama, menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang kita baca. Ayo sekarang Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu tahu isi dongengnya? Selanjutnya, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitaran pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambut dengan gembira. Ayo bermainlah bersama aku, si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang dan pergi dengan pohon apel itu. Senang melihat temannya berbahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak itu. Pohon apel kembali merasa sedih dan kesepian. Sekarang akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, pinta pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah teman untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar, beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan
dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandaran pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Mungkin itu saja dongeng. Baiklah, untuk dongeng yang tadi Ibu bacakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Siapakah teman pohon apel tersebut? Dan yang kedua, apakah yang diserahkan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, terima kasih. Yang untuk yang ketiga, apakah kebaikan yang diberikan pohon apel iya, untuk selanjutnya Yang keempat Ibu. dan yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Untuk yang kelima, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Dari pertanyaan Ibu, siapa yang mau menjawab? Baiklah. Yang nomor 5, ya, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Ya, benar, karena dia ditinggal oleh temannya yang sering mendatangi pohon apel. Iya, benar. Selanjutnya, untuk selanjutnya, Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkan ke. Selanjutnya, Dayu mengambil beberapa helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu meletakkan di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering yang sudah disiapkan. Dari yang kotak pertama, siapa yang membantu Ibu berhitung? Dimulai dari kiri. Iya, dari 35, sebelah kanan ada 15. Jadi penjumlahannya sama dengan 50. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Ya. Dari yang 15 ditukar, dan yang kotak kedua ada 35. Apakah sama? Baiklah, sama. Ya. Terima kasih. 15 ditambah 35 sama, jawabannya 50. Dah Bu. Dan ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50, dan kebalikan dari 15 ditambah 35 sama, jumlahnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Dan untuk menguji, kerjakanlah latihan soal berikut seperti contoh di depan. Baiklah, yang pertama 200 tambah 350 sama dengan, iya benar, 550. Hebat. Dan yang kedua, 350 ditambah 250 juga sama, jawabannya ada 550. Jadi 200 tambah 350 sama juga dengan 350 ditambah 200. Seperti ini jawabannya. Sudah sampai di sini? Sudah paham anak Ibu? Bisa dipahami? Iya. Untuk selanjutnya, tugas yang kedua yaitu 500 ditambah 200
220 dan yang kedua 220 tambah 500 juga sama, hasilnya 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500, sama hasilnya 720. Sampai di sini sudah paham? Untuk yang kedua, kita lanjutkan kalau sudah paham. Untuk materi yang kedua yaitu hari Minggu Dayu pergi ke tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pernah. Ini ibu ada lagunya. Ayo sama-sama ibu menyanyikan pohon cemara. Cemara, pohonnya ramping ketika angin berlalu, daunnya halus langsing menyentuh pohon cemara. Sampai di sini anak ibu sudah paham semuanya? Sudah, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita. Sebelum pulang anak ibu harus berdoa. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan ibu akhiri dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam